Dua orang dokter di Medan, yakni Dr. Indra Wirawan dan Dr. Kristinus Saragi, terlibat kasus jual beli vaksin COVID-19. Kedua dokter tersebut sengaja menggelapkan vaksin yang harusnya menjadi milik rakyat. Modusnya dengan menyembunyikan vaksin sisa yang semestinya dikembalikan ke pemerintah. Namun, vaksin sisa itu kemudian disuntikan kepada masyarakat dengan sejumlah imbalan biaya. Dalam melakukan aksinya, kedua dokter itu dibantu oleh Selviwati alias Selvi. Dikutip dari Tribun Medan, menurut Kasih Intel Kejari Medan Bondan Subrata, saat ini kedua dokter tersebut sudah diserahkan ke pihak kejaksaan. Kasusnya memasuki babak pelimpahan tahap 2 di Kejari Medan. Kasih Intel Kejari Medan mengatakan pelimpahan tahap 2 berkas dan tersangka dilakukan di ruang Pitsus Kejari Medan. Adapun awalnya, tersangka Selviwati menghubungi Dr. Kristinus Saragi yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Sumatera Utara untuk kesediaannya memberikan vaksin COVID-19 merek Sinovac pada teman-temannya. Atas permintaan dari tersangka Selviwati tersebut, Dr. Kristinus Saragi bersedia memberikan vaksin dengan biaya sebesar Rp250.000 per orang untuk satu kali suntik vaksin. Selanjutnya, tersangka Dr. Kristinus Saragi yang bertugas sebagai vaksinator di Dinas Kesehatan Sumatera Utara menggelapkan vaksin yang harusnya menjadi milik rakyat. Setiap kali melakukan vaksinasi di instansi pemerintah, swasta, organisasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, dan lansia yang ada di Kota Medan ternyata terdapat sisa vaksin yang tidak terpakai. Oleh tersangka Dr. Kristinus Saragi, vaksin tersebut disimpan dan tidak dikembalikan ke Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Vaksin sisa tersebut itulah yang digunakan atas permintaan dari tersangka Selviwati alias Selvi dengan pembayaran sebesar Rp250.000 untuk satu kali suntik vaksin per orang. Sehingga kata Bondan untuk 2 kali vaksin akan dibayar sebesar Rp500.000. Total seluruh yang diterima oleh tersangka Dr. Kristinus Saragi yang diberikan oleh tersangka Selviwati atas kesediaannya melakukan pemberian dan penyuntikan vaksin kepada orang-orang yang mau memberikan uang tersebut, yaitu sebesar Rp142.750.000. Selanjutnya, ketika tersangka Selviwati kembali meminta kepada Dr. Kristinus Saragi untuk mau memvaksin lagi orang-orang yang akan dikoordinir dan dikumpulkannya, Dr. Kristinus Saragi menyampaikan tidak sanggup lagi karena kehabisan stok vaksin. Kemudian Dr. Kristinus Saragi menyarankan Selviwati untuk meminta bantuan kepada temannya yang juga berprofesi sebagai dokter di Rumah Tahanan Negara Rutan Tanjung Gusta Medan, yaitu Dr. Indra Wirawan. Tersangka Dr. Kristinus Saragi lalu memperkenalkan Dr. Indra Wirawan dengan tersangka Selviwati alias Selvi pada saat pelaksanaan vaksinasi di Jati Residence Kota Medan sekitar bulan April 2021 lalu. Selanjutnya, Selviwati membuat kesepakatan dengan Dr. Indra Wirawan untuk mau melakukan vaksin dengan orang-orang yang akan dikumpulkannya dan membuat kesepakatan, di mana akan diberikan uang kepada Dr. Indra Wirawan dari orang-orang yang akan divaksin tersebut sebesar Rp250.000 per orang untuk sekali suntik vaksin. Dari uang sebesar Rp250.000 yang dikutip tersebut, maka tersangka Dr. Indra Wirawan akan mendapat Rp220.000, sedangkan sisanya Rp30.000 untuk tersangka Selviwati. Total yang diterima tersangka Dr. Indra Wirawan yang diberikan oleh tersangka Selvi atas melakukan pemberian dan penyuntikan vaksin kepada orang-orang yang mau memberikan uang tersebut, yaitu sebesar Rp134.130.000. Atas perbuatannya, kata Bondan, kedua tersangka yakni Dr. Indra Wirawan beserta Dr. Kristinus Saragi diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Kedua, melanggar Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan tersangka Selviwati selaku koordinator yang bertugas mengkoordinir masyarakat yang akan divaksin melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan atau B dan atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain dari ketiga tersangka tersebut, sejumlah barang bukti juga yang turut diterima diantaranya sejumlah dokumen, buku tabungan, vaksin, dan sejumlah barang lainnya yang berkaitan dengan penanganan perkara tersebut.